Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Baik, berikutnya yang ke-44, kaifa nusalli 'alal mayit, bagaimana kita salat jenazah atau salat mayit. Al-jawab, nusalli alaihi salatal janazati wa hiya kama yali. Kita melaksanakan salat jenazah ya terhadap suatu mayit, maka caranya sebagai berikut. Pertama, salatul janazati ya arba'at takbiratin. Salat jenazah itu ada 4 takbir. Ya. Wa anta waqifun, dan engkau dalam keadaan berdiri. Wa yakunul mayit amamaka, mayitnya ada di hadapanmu. Idza kana rajulan, apabila mayitnya seorang laki-laki, fanaqifu inda ra'sihi, maka kita salat tepat pada kepalanya. Wa idza kunta tusolli ala imra'atin, kalau kamu salat ke mayit perempuan, taqifu inda wasatiha, kamu berdiri di tengahnya. Hadzalil imam, tapi ini untuk imam. Ammal musallun, adapun orang yang salat di belakangnya, fahum khalfal imam, maka mereka di belakang imam, dan gak usah mikirin ini di kepalanya, di perutnya, di pahanya, di kakinya mayit atau tidak perlu, karena itu hanya untuk imam. Nah, ini kalau kita jadi imam harus tahu tuh, jangan sampai jadi imam sholat jenazah ya lupa tuh, ini jenazahnya apa ya, laki-laki, lupa lagi di belah mana, akhirnya apa, di kakinya, kan ini salah semua ya, di kepala bukan, di tangan juga bukan, seperti itu. Jadi harus dipahami oleh antum yang sudah menjadi tokoh di masyarakat. Ya, jangan sampai salat jenazahnya yakni ya tidak sesuai dengan sunnah Nabi yang mulia, Nabi Muhammad SAW. Ba'da takbiratil ula, setelah takbir yang pertama, taqra'u al-fatihata. Ya, kamu baca surat al-fatihah. Wahiyya takfi, cukup baca surat al-fatihah. Aida qara'ta ba'dal fatihah, apabila kamu setelah fatihah membaca surat al-ikhlas, jaza boleh. Walaupun untuk poin yang kedua, ulama berselisih paham tentang kedudukan hadisnya, sahih apa tidak, begitu. Kalau yang saya tahu, Imam Al-Albani mengesahkan riwayat ini, maka beliau membolehkan salat jenazah itu pada takbir pertama, setelah takbir pertama membaca Al-Fatihah dan membaca surat Al-Ikhlas. Itu diperbolehkan karena Imam Al-Albani menganggapnya sahih. Tapi sebagian yang lain, ada lagi yang menganggap bahwa riwayat ini tidak sahih. Ya tentu saja kalau terjadi perselisihan dan antum juga bingung, ya mungkin cukup Al-Fatihah yang ulama sepakat tentang ini. Tapi kalau antum mengerti bahwa ini hadisnya sahih, maka tidak mengapa antum membaca apa? Surat Al-Ikhlas. Allahu Akbar, baca Fatihah plus baca surah Al-Ikhlas, boleh ya. Udah gitu takbir lagi, ba'da takbiratil tsaniyah. Ya, maka kita apa? Tusolli ala Nabi as-salat al-ibrahimiyah. Bersalat kepada Nabi dengan salawat Ibrahimiyah.
wa sabaqat fi tasawud, ya. Dan sudah lalu di dalam tasawud itu pada nomor yang ke-30. Nah, di sini kita yakni membaca apa? Ya. Membaca bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan salawat Ibrahim. Ya seperti salawat kalau tasyahud. Jadi Allahu Akbar baca Fatihah, ya. Menurut sebagian kaul baca surat, ya. Tapi yang mutafaq baca Fatihah. Takbir lagi Allahu Akbar, baca salawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma barakta ala ali Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Terus tuh. Dan kita apa? Ba'da takbiratis salisah tad'u lil mayit. Setelah takbir yang ketiga baca doa untuk mayit. Bima yassarallahu laka, dengan apa yang Allah mudahkan bagimu. Wa idza wajadta fursatan lidu'a, dan apabila engkau dapati peluang untuk berdoa, linafsika, untuk dirimu, wal muslimina, dan kaum muslimin, maka fa'alta, kamu ya dapat melakukannya. Nah yang ketiga ini Allahu Akbar, berdoa untuk mayit. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi madakhalahu. Allahumma abadu la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu. Allahumma anta rabbuha wa anta hadaitaha lil Islam wa anta qabatta ruhaha wa ta'lamu sirraha wa ala niyaha ji'na syufa'aha faghfir laha. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa kabirina wa sagirina wa dzakarina wa unsana wa ghaibina wa hadirna wa ghaibina. Lalu kemudian yang tadi Allahumma la tahrimna, ya mohon maaf, bisa dibaca di ujung Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana walau. Seperti itu ya. Kalau umpamanya yang meninggal dunianya anak-anak, ya bisa dengan doa yang cukup panjang, bisa juga yang pendek. Kalau umpamanya Allahumma ij'alhu salafan wa faratan. Ya, Allahumma ij'alhu salafan wa faratan. Ya Allah, jadikanlah dia salafan wa faratan, yaitu sebagai tabungan di masa yang datang, wa faratan, dan ya sebagai hamba Allah yang nanti akan menyusul kita di surga nanti. Jadikan dia sebagai tabungan, jadikan dia menjadi ya hamba Allah yang akan memapag kita di surga. Itu makanya boleh seperti itu atau dengan yang lainnya. Ada beberapa redaksi ya. Nah, setelah itu kemudian apa? Ba'da takbiratir rabi'ah, setelah takbir yang keempat, salimu, kamu salam dan tidak membaca doa apapun. Itu yang afdol. Tapi sebagian ulama mengatakan kalau baca lagi doa apa? Boleh. Tapi yang afdol itu setelah takbir keempat Allahu Akbar, maka langsung salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, dengan satu kali salam boleh. Dengan dua juga boleh. Seperti itu. Ya. Ba'da takbiratir rabi'atu salimu imma taslimah anil yamin. Iya, bisa jadi satu kali salam ke kanan atau taslimatani, atau dua-duanya boleh. Jadi begitu Allahu Akbar langsung Assalamualaikum warahmatullahi. Dah. Biasanya yang di belakangnya nyesel tuh. Biasanya dua kali, satu kali. Begitu kan? Ya, begitu. Jadi satu kali boleh, dua kali boleh. Akilahuma sahih. Keduanya sahih. Nah, pertanyaannya adalah kenapa yang keempat itu tidak pakai apa? Tidak pakai doa. Jemaat sekalian, ternyata para salaf dulu, karangan sahabat Nabi, tabi'in dan seterusnya, itu mereka pernah mengamalkan takbir dalam sholat jenazah
itu ada yang sampai 9 takbir. Antum bisa bayangkan, kalau takbir keempat itu harus baca, itu kira-kira takbir kelima bacanya apa? Takbir 6 bacanya apa? Dan seterusnya. Maka yang tepat itu adalah takbir keempat tanpa bacaan. Kalau ada takbir kelima juga tanpa bacaan. Takbir keenam tanpa bacaan. Saya pernah mengikuti sholat jenazah bersama dengan ulama dari Yordania. Ketika itu yang wafat adalah sahabat saya, Al-Ustaz Ibnu Saini rahimahullah. Beliau adalah salah satu ya, atau di antara murid Ustaz Abdul Hakim bin Amir Abdat yang sangat terkemuka. Ya, beliau masih muda dan beliau meninggal dunia. Dan sebelum meninggalnya, ya, beliau dengan saya itu 2 kali melakukan pembicaraan yang serius. Begitu beliau datang, saya tanya, Ustaz gimana tentang rencana kemarin yang buku antum itu? Dia bilang, apa Ustaz katanya? Kata dia, saya kemarin terlalu terporsir. Makanya dia kasih tahu bahwa ini juga turun dari pesawat nih, kurang enak badannya. Itu sebelum meninggalnya ya. Dan yang terakhir waktu itu kami berbincang berempat. Saya di depan saya Ustaz Abu Islama, di sebelah kanan saya Ustaz Soleh Umri, adiknya Ustaz Mahmud Umri, dan sebelah kiri saya Ustaz Ibnu Saini. Saya Ibnu Saini sudah meninggal duluan. Ustaz Soleh Umri meninggal ketika kapan ya? Kayaknya musim pandemi kayaknya sih. Ya, saya lupa lagi tuh. Beliau meninggal dunia. Kayaknya kan sebelum. Ya, makanya kami berdua sering bincang ini. Teman kita berempat nih, udah 2 nih yang meninggal. Ini tinggal berdua lagi. Berdua antara sedang Ustaz Abu Islam berdua yang belum. Ya, ya, tentu saja semuanya kita serahkan kepada Allah Taala. Nah, maka ya seperti tadi ya, yang saya jelaskan bahwa ketika beliau meninggal dunia, maka ketika itu yang menyolatinya adalah para dai seluruh Indonesia. Masya Allah ya. Dai Ahlus Sunnah wal Jamaah seluruh Indonesia. Yang jumlahnya mungkin sekitar 350 orang. Untuk bisa bayangkan, saya melihat ini adalah ketinggian derajat dari sahabat saya Ustaz Ibnu Saini rahmatan wasiatan. Ya, dan ketika itu ada ulama 4 orang kalau nggak salah, saya ingat saya ya, ada 4 ulama yang hadir, yaitu diantaranya Syekh Dr. Musa Al-Nasr, kemudian Syekh Ali Hasan, 2 laginya saya lupa, mungkin Syekh Husain Alawisah ya, dengan 1 laginya Syekh Akram apa Syekh Jiyad itu, pokoknya semuanya ada 4, saya ingat saya itu waktu. Nah, dari peristiwa ini ya, ketika itu saya Dr. Musa Al-Nasr sebagai imam ya, karena beliau kalau nggak salah di saat itu sebagai pimpinan markas Al-Albani. Beliau jadi imam dan beliau juga adalah seorang mukri ya, seorang qori ya. Dan ketika beliau jadi imam, dia bilang kita sholat kali ini, yakni sholat kita 6 takbir kata beliau. Nah, di situ saya baru tahu caranya, prakteknya, bagaimana caranya ya. Kayak tadi, rakaat keempat itu memang maksudnya kita udah tahu rakaat keempat memang tidak pakai bacaannya. Tapi kemudian rakaat kelima karena juga sama tidak pakai baca. Ya, jadi ditambahkan lagi kata beliau, takbir kita yang kelima adalah takbir karena Ustaz Ibnu Saini adalah merupakan talibul ilmi. Takbir yang keenam adalah takbir karena dia adalah yaitu salah satu dai yang menyeru kepada jalan Allah SWT. Jadi ketika itu salatnya 6 takbir. Dan di beberapa riwayat disebutkan bahwa takbir salat jenazah itu bisa sampai 9. Itu yang ada riwayatnya. Jadi kalau kita yakni menambahkan takbir itu bisa sampai 9 berdasarkan riwayat-riwayat yang ada. Ya, itu sampai 9. Adapun apakah masalahnya, tapi kalau kita lihat dari kalamnya para ulama itu adalah seberapa kita memberikan penghargaan kepada si mayit. Ketika si mayit adalah seperti tadi dia talibul ilmi,
dia juga adalah du'atun yakni ilal jannah, maka kemudian takbirnya menjadi 6 kayak tadi. Dan hal ini juga kemudian oleh saya dipraktikkan ketika yakni murid saya yaitu saudara Dadang Suherman rahmatan wasiatan, dia meninggal dunia, maka ketika itu saya pun menyolati dengan 5 takbir waktu itu untuk penghargaan kepada beliau dan juga saya mengingatkan nostalgia bersama dengan wafatnya sahabat saya Ustaz Ibnu Saimi rahimahullah taala rahmatan wasiah. Baiklah jemaah sekalian, jadi setelah takbir keempat saya ulang lagi, tidak ada bacaan di sini. Tapi kalaupun ada bacaan, para ulama membolehkan. Tapi ulama yang cenderung untuk meninggalkan banyak. Bahkan umumnya seperti itu. Bahkan kalau antum mendengarkan salat jenazah di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, seperti itu. Setelah takbir yang keempat kemudian salat. Demikian yakni tata cara salat jenazah berdasarkan keterangan ini. Selanjutnya soal yang ke-45, ma hukmu salatil janazah? Apakah hukum salat jenazah? Jawabnya fardu kifayah, yaitu fardu kifayah. Idza qama biha al-ba'du, apabila sebagian orang sudah melaksanakan salat jenazah, saqatat anil akhirin, maka salat jenazah gugur dari yang lainnya. Wa hiya min huquqil muslim 'alal muslim, dan itu termasuk hak seorang muslim atau muslim yang lainnya. Seperti dalam riwayat Imam Muslim, yaitu wa idza mata, dan apabila meninggal dunia, fatba'u, maka ikutilah dia. Di antara fatba'u atau fattabi'u adalah yakni dengan cara mengurusi jenazahnya untuk disolati dan juga mengurusi jenazahnya untuk dikuburkan. Karena jenazah itu yang pokok adalah disolati dan dikuburkan, seperti itu. Disolati kalau dia seorang muslim dan dikuburkannya. Dan itulah yang disebut dengan qiratani, 2 qirat. 2 qirat seperti itu. Demikian keterangan yang berkenaan dengan salat jenazah. Selesai sudah. Insyaallah taala nanti kita akan masuk kepada pembahasan mengenai zakat insyaallah di waktu yang lain. Barangkali ada pertanyaan, dipersilakan sebelum saya mengakhiri di sini. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin.